Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dunkin Donat akan mempresentasikan tentang manajemen dan marketing di Dunkin Donat Surabaya yang disusun oleh Ebi Maulana NPM 00472, Umi Kussumadia NPM 00479, Salman Migdad Almadi NPM 00500, dan Andina Rizky NPM 00518. Sejarah di Dunkin Donat. Pada tahun 1940, seorang pengusaha bernama Bill Rosenberg mendirikan dan membuka sebuah gerai donat dengan nama Open Kettle di kota Boston, Amerika Serikat. Tanpa disangka, gerai donat miliknya tumbuh dengan pesat. Hal ini terbukti dari makin bertambahnya banyaknya jumlah pelanggan yang berkunjung. Melihat perkembangan usahanya yang positif, tahun 1950, Rosenberg pun memutuskan mengubah nama Open Kettle menjadi nama lain yang lebih menjual. Setelah melalui proses yang panjang, terpilihlah nama baru yang lebih menjanjikan, yaitu Dunkin Donat. Selaras dengan nama perubahan nama tersebut, dirintislah sistem franchise atau waralaba. Dunkin Donat mulai merambah pasar Indonesia pada tahun 1985 dengan gerai pertamanya yang didirikan di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Khusus wilayah Indonesia, Master Franchise Dunkin Donat dipegang oleh Dunkin Donat Indonesia. Sejak diberi kepercayaan memegang master franchise tersebut, Dunkin Donat Indonesia bercita-cita dan bertekad untuk terus membesarkan serta memperkuat awareness dan positioning Dunkin Donat. Pada gambar di atas menunjukkan gerai Dunkin Donat. Dunkin Donat Indonesia juga mengikrarkan komitmen untuk lebih memfokuskan diri pada perbaikan produk dan pelayanan. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepuasan konsumen terhadap Dunkin Donat dapat terus meningkat. 50 Dunkin Donat pertama yang kali berdiri di Indonesia pada tahun 1985 dengan nama PT Dunkindo Lestari di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, yang menjadi salah satu counter dan gerai pertama. Pendirinya adalah Bapak Tanpo Lian dan Ibu Tanpo Sian. Dalam pengembangan usahanya dipimpin oleh Bapak Y.L. Tanuwijaya almarhum dan dilanjutkan oleh Bapak Julius Lawopati. Untuk saat ini dan akan mendatang, Dunkin Donat telah membuka lebih dari 5.000 counter dan atau gerai di 37 negara di seluruh dunia. Sedangkan untuk perkembangan di Indonesia, Dunkin Donat telah membuka sebanyak 200 counter atau gerai dengan 19 cabang di seluruh Indonesia. Pada tahun 1985, PT Dunkindo Lestari telah berhasil mendapatkan sertifikat halal MUI sebagai perusahaan yang memproduksi dan menjual produk halal. Seiring dengan tuntutan zaman dan berdasarkan kebutuhan dari customer, maka pada awal tahun 2008, PT Dunkindo Lestari meluncurkan citra merek baru atau yang lebih dikenal dengan Dunkin Donat New Brand Image. Visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan di Dunkin Donat adalah visinya maintaining our brand endurance and customer satisfaction by experience through good, yaitu memelihara dan menjaga daya tahan ketahanan merek kita dan kepuasan pelanggan dengan pengalaman kita melalui orang-orang terbaik dengan segenap jiwa raga. Lalu misi perusahaannya adalah we are proud to serve better. Dengan bangga kami senantiasa memberikan pelayanan terbaik yang tercermin dalam citra brand dan pengalaman. Keceriaan Anda adalah tujuan utama kami. Slogan perusahaan di Dunkin Donat. Slogan Dunkin Donat adalah America runs on Dunkin. Meskipun pada kenyataannya bahwa kebanyakan dari toko terkonsentrasi di pantai timur dengan hanya satu lokasi pantai barat, yaitu Portland, Oregon, pada bulan Maret 2009, perusahaan meluncurkan sebuah slogan alternatif, yaitu You Can Do It, dan meluncurkan kampanye iklan lebih dari 100 juta dolar untuk mempromosikannya. Kampanye dijadwalkan untuk dijalankan pada tahun 2009, termasuk radio, iklan cetak, dan iklan luar ruang. Selain di dalam toko, acara khusus dan olahraga pemasaran. Pemasaran secara online memanfaatkan ikon Boston Red Sox dan New England juga merupakan komponen kampanye yang signifikan. Slogan perusahaan yang ada di Dunkin Donat. Ada 13 slogan yang pernah dipakai Dunkin Donat, yaitu Only at Dunkin Donuts, The Place for Dunkin and Coffee, The Place, America's Favorite Dunkin and Coffee, America Favorite Dunkin Shopee, America's Dunkin Shopee, America's Dunkin, Always Dunkin, It's Worth the Trip,
You can get better tasting coffee. We are Dunkin', you are still Dunkin', just the thing. Dan yang terakhir adalah America runs on Dunkin' yang dipakai hingga saat ini. Tujuan dan sasaran pada Dunkin' Donut. Tujuannya adalah menjaga kepuasan pelanggan dan melayani dengan sebaik mungkin. Sasaran perusahaan yaitu menjadikan donat nomor 1 di Indonesia dan menjadi leader merek dan donat di Indonesia. Sejarah logo di Dunkin' Donut. Pada tahun 1960, warna merah muda dari logo Dunkin' Donut ini memulai debutnya. Namun pada tahun 1970 hingga 1980, Dunkin' Donut memilih dominan warna hitam di logo mereka, dan pada tahun 1976, font Dunkin' Donut telah diciptakan dan digunakan hingga logo yang sekarang. Dunkin' Donut memutuskan untuk mengubah warna kembali di logo mereka di tahun 1980 dengan warna merah muda, yaitu warna asal di debut logo mereka, dan warna orange. Warna ini merupakan warna yang digunakan hingga saat ini pada logo mereka. Pada tahun 2002, Dunkin' Donut menambahkan ilustrasi segelas kopi dengan list orange di latar belakang merah muda. Di gelas tersebut juga terdapat tulisan Dunkin' Donut. Pada tahun 2007, logo tersebut direvisi dengan mengganti list orange tersebut dengan warna coklat dan tulisan Dunkin' Donut disingkat menjadi DD dengan warna orange dan merah muda. Latar gelas tersebut juga diganti menjadi warna merah muda dan orange seperti warna di tulisan Dunkin' Donut. Logo ini dipakai hingga saat ini. Gambar di bawah ini adalah reformasi gambar logo Dunkin' Donut. Analisis logo pada Dunkin' Donut. Font Dunkin' Donut ini menggambarkan bentuk donat yang ditandai dengan membulatnya setiap tepi dari huruf-hurufnya, sehingga memberi kesan donat yang mereka punyai menarik dan lucu. Sehingga kopi di logo mereka menunjukkan Dunkin' Donut bukan hanya mengandalkan donat, melainkan kopi yang mereka sediakan. Tulisan Didi di gambar segelas kopi merupakan singkatan dari Dunkin' Donut, di mana logo sebelumnya mereka membuat tulisan Dunkin' Donut. Merasa kurang efisien karena di sebelah gambar segelas kopi juga ada tulisan Dunkin' Donut yang besar, maka disingkat menjadi Didi. Singkatan ini juga mudah diingat sehingga orang tahu bahwa Didi merupakan singkatan dari Dunkin' Donut. Pada gambar di atas menunjukkan warna latar di gambar segelas kopi juga mewakili warna perusahaan mereka, yaitu orange dan merah muda. Warna orange berarti energi, kehangatan, dan keseimbangan yang melambangkan bahwa produk mereka terjangkau dan menganggap kita sebagai keluarga mereka. Warna merah muda menggambarkan produk mereka yang menarik sehingga diharapkan semua masyarakat menyukai dan mencintai produk mereka. Kombinasi warna orange dan merah muda serta warna latar putih membuat kesan bahagia dan mood yang baik. Analisis visi misi dengan karakteristik SMART, yaitu yang pertama adalah simple. Tujuan harus dirumuskan dalam suatu yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga dapat dipahami oleh semuanya. Seperti maintaining our brand endurance and customer satisfaction by experience through good, yaitu memelihara dan menjaga daya tahan ketahanan merek kita dan kepuasan pelanggan dengan pengalaman kita melalui orang-orang yang terbaik dengan segenap jiwa dan raga. Selama ini, Dunkin' Donut menjadi leader merek donat di Indonesia dari tahun ke tahun. Semakin meningkat terlihat dari berbagai penghargaan yang diperolehnya dan laba bersih serta minat konsumen. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja perusahaan mampu memaksimalkan kemampuannya sehingga visi perusahaan berjalan dengan baik. Untuk mencapai visi perusahaan, pembangunan budaya perusahaan aktif yang secara terus-menerus disosialisasikan kepada pegawai. Yang kedua adalah measurable, yaitu jelas, konkret, dan terukur, dan mampu menjadi motivasi bagi karyawan. Terlihat dari misi perusahaan, yaitu we are proud to serve better. Dengan bangga kami senantiasa memberikan pelayanan terbaik yang tercermin dalam citra brand dan pengalaman. Keceriaan Anda adalah tujuan utama kami. Sebagai salah satu donat di tanah air, Dunkin' Donut produknya sangat berkualitas dan dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman, yang sudah di-training di bagian masing-masing, pelayanan yang sangat bagus dan ramah membuat para pengunjung ingin kembali membeli. Lalu ada juga applicable, yaitu layak atau perusahaan mampu untuk melakukannya. Dunkin' Donut merupakan donat yang jadi leader di Indonesia.
Dunkin Donuts sudah terkenal di seluruh dunia, mulai dari varian yang banyak, merek yang sudah mendunia, dan juga pelanggan-pelanggan yang setia. Reliable, selalu sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder serta perkembangan zaman atau realita kehidupan. Bisa dilihat dari tujuan perusahaan, yaitu pada kata-kata menjaga kepuasan pelanggan dengan melayani dengan sebaik mungkin. Dunkin Donuts selalu menjaga dan melayani dengan segenap jiwa. Dan yang terakhir adalah timeable, memiliki tenggang waktu atau kemampuan untuk dicapai dalam waktu tertentu, selalu tepat waktu dan adanya target. Dalam analisa pasar, diperlukannya identifikasi dalam mencari peluang pemasaran dan permasalahan yang sedang dihadapi. Peluang pemasaran. Dunkin Donuts memiliki potensial yang besar untuk usaha waralaba, khususnya usaha makanan cepat saji atau fast food jenis donat dan sandwich. Selain itu, Dunkin Donuts selalu melakukan terobosan baru agar peluang yang ada digunakan sebaik mungkin, yaitu dengan menerapkan strategi bisnis yang baik untuk mencapai suatu target. Permasalahan yang dihadapi. Pertama, banyaknya pesaing yang bermunculan. Yang kedua, pesaing muncul dengan rasa yang lebih nikmat dan harga yang lebih murah. Yang ketiga, pelayanan yang kadang kurang baik di beberapa gerai. Penilaian produk terhadap lingkungan. Brand positioning yang sudah dibangun sejak lama sudah terlihat dari hasil survei yang menyatakan top of mind Dunkin Donuts di Indonesia mencapai 91,8% dan juga mencatat bahwa tingkat kepuasan konsumen di Indonesia secara keseluruhan terhadap Dunkin Donuts mencapai 80,8%. Pada awal tahun 2001, Dunkin Donuts membuat terobosan dengan menerapkan konsep baru di setiap outlet. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Pertama, dengan mengubah logo, desain interior di gerai, dan perubahan lainnya. Gambar baru ini membuat Dunkin Donuts terlihat lebih segar dan sesuai dengan keinginan pasar. Analisis kebutuhan umum konsumen atau juga disebut dengan consumer generic needs. Pada umumnya, kebutuhan yang dibutuhkan konsumen dalam membeli produk donat ini adalah memperhatikan pertama, kualitas rasa pada produk, yang kedua, dari segi harga, yang ketiga dari pelayanan, dan yang keempat, promosi. Selanjutnya ada perilaku konsumen, yaitu consumer behavior. Perilaku konsumen yang berdatangan ke gerai Dunkin Donuts ataupun yang membeli Dunkin Donuts karena Dunkin Donuts ini tersebar luas dan mudah ditemukan. Menurut konsumen, dari segi rasa Dunkin Donuts ini sudah cukup karena donatnya yang tebal dan memiliki rasa yang enak. Konsumen yang membeli di Dunkin Donuts pun tidak hanya membeli donat, tetapi sandwich dan kopi yang cocok menemani ketika makan pagi. Market analysis, gambaran struktur produk pasar. Dunkin Donuts menghasilkan produk makanan cepat saji berupa donat. Dan seiring perkembangan zaman, Dunkin Donuts melakukan pengembangan produk dengan adanya produk sandwich, croissant, dan beverage. Minuman yang ada di Dunkin Donuts pun beragam, ada kopi, ada teh, ada jus, dan banyak lagi. Batasan pasar yang relevan. Dalam produk ini, batasannya hanya tidak boleh dikonsumsi oleh bayi umur 2 tahun ke bawah. Analisa permintaan industri atau juga disebut dengan primary demand. Perusahaan yang sejenis dengan Dunkin Donuts ada Jeko, Moco Factory, Krispy Kreme. Akan tetapi yang terkenal di Indonesia adalah Jeko dan Dunkin Donuts. Jeko sendiri merupakan restoran dan waralaba yang mengkhususkan dalam donat, kopi, dan yogurt beku. Perusahaan ini didirikan oleh Johnny Andrean Group. Jeko sendiri berdiri pada tahun 2005. Produk Jeko menyediakan berbagai macam donat dengan banyak varian topping yang kekinian, sehingga banyak remaja hingga dewasa yang menyukai hal tersebut. Analisa permintaan terhadap merek atau bisa juga disebut dengan selective demand. Merek yang dimiliki dalam suatu perusahaan selalu memiliki ciri khas tersendiri untuk menarik konsumen.
Untuk menentukan mana yang akan dibeli oleh para konsumen, biasanya konsumen mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu pertama rasa, yang kedua tampilan pada produk tersebut, dan yang ketiga harga dan tempat. Analisa pasar. Analisa ini dilakukan di Dunkin Donut Ngagel, Surabaya. Pertama, siapa saja yang datang? Kebanyakan orang yang datang di gerai ini adalah orang Surabaya, khususnya daerah Ngagel dan sekitarnya. Yang kedua, berapa yang datang? Dalam sehari, customer yang datang kurang lebih ada 200 orang. Ketiga, apa saja yang dibeli? Produk Dunkin Donut yang sering dibeli adalah donat triple coklat, choco filling, dan donat almond. Keempat, untuk siapa Dunkin Donut dibeli? Orang-orang yang membeli untuk dibawa pulang, kebanyakan untuk oleh-oleh atau acara tertentu. Sedangkan untuk yang dimakan di tempat, pada umumnya dibeli sendiri untuk dirinya sendiri. Nomor 5, range harga barang yang dibeli. Range harga yang sering dibeli berkisar 8.000 hingga 10, tergantung varian rasa. Yang keenam, daerah asal pembeli. Daerah asal pembeli ini kebanyakan dari daerah Surabaya Timur. Yang ketujuh, barang apa yang dicari tapi tidak tersedia. Di toko Dunkin Donut Ngagel Rejo ini memiliki visi misi tidak mengecewakan customer. Jadi untuk menu yang mereka tawarkan akan selalu ada stok. Berikut merupakan gambar dari produk yang ada di Dunkin Donut, mulai dari donat, mochi ring, flatbread, sandwich, beverage, dan ada croissant juga. Berikut merupakan daftar harga di Dunkin Donut. Adapun menunya mulai dari donat, mochi ring, flatbread, sandwich, beverage, dan banyak lagi. Dan ada juga paket combo yang dapat membuat pembeli menjadi lebih hemat. Untuk satu donat di Dunkin Donut dihargai dengan harga Rp9.000. Apabila dikenakan pajak 10% akan menjadi Rp10.000. Untuk donat dengan isi setengah lusin atau 6 biji akan dikenakan harga sebesar Rp45.000. Dan untuk donat isi 12 atau 1 lusin akan dikenakan biaya sebesar Rp81.000. Place atau tempat. Dunkin Donut ini tersebar luas di seluruh Indonesia. Di Indonesia sendiri, Dunkin Donut memiliki gerai atau cabang sebanyak 200 di kota-kota besar seperti Medan, Yogyakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Jakarta, dan kota-kota lainnya. Lokasi Dunkin Donut selalu strategis, biasanya terletak di pinggir jalan raya. Dan apabila di mall, lokasi tersebut dekat dengan pintu masuk atau pintu keluar. Untuk lokasi Dunkin Donut pusat berlokasi di Jakarta Pusat, yaitu Jalan Hayam Wuruk nomor 9A, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Promotion atau promosi. Dunkin Donut melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Line. Promosi ini bertujuan untuk mengenalkan dan menawarkan produk yang mereka jual. Dunkin Donut juga melakukan promosi melalui via SMS, seperti adanya potongan harga pada produk tersebut. Promo ini memiliki batas waktu yang sudah ditetapkan. Selain melalui online, Dunkin Donut juga sering mengadakan event, sehingga banyak masyarakat yang lebih mengenal Dunkin Donut. People. Dari hasil pengamatan didapat bahwa orang-orang yang bekerja di Dunkin Donut memiliki attitude yang baik dan ramah. Pelayanannya pun juga baik. Karyawannya pun dari segi penampilan, attitude, body language, tutur kata, performance, semuanya juga baik. Hal ini membuat Dunkin Donut menjadi berkembang dan terus maju. Proses. Dari hasil pengamatan, proses yang dimaksud ini adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola usaha melalui frontliner sering menawarkan berbagai pelayanan untuk menarik konsumen.
Dunkin Donut memiliki fasilitas jasa seperti pengiriman produk dan adanya kartu member yaitu DD Card. Di setiap toko pun adanya cara untuk melakukan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Berikut merupakan step of service yang selalu dilakukan oleh para pegawai kepada konsumen. Analisis pesaing antara Dunkin Donut dan Jeko. Untuk masalah produk, Dunkin Donut memiliki berbagai macam jenis produk ketimbang Jeko. Untuk harga, Dunkin Donut relatif lebih mahal ketimbang Jeko, yaitu selisih Rp2.500. Untuk media promosi yang digunakan Dunkin Donut banyak lebih seperti melalui media sosial dan mengadakan event ketimbang Jeko yang hanya menggunakan media sosial. Berikut merupakan daftar menu donat dan minuman yang dijual di Jeko Donat. Terdapat berbagai macam jenis donat dan berbagai macam jenis minuman. Berikut ini adalah daftar harga di Jeko Donat. Harga bervariasi mulai dari harga satuan Rp8.000 sampai Rp122.000 untuk satu lusin donat. Strategi pesaing. Berikut merupakan strategi pesaing yang digunakan oleh Dunkin Donut. Yang pertama, memaksimalkan sarana penunjang dari sumber daya manusia untuk mempertahankan konsumen lama dan menjaring konsumen yang baru. Kemudian menjaga loyalitas dengan stakeholder. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan media informasi, internet, dan sosial media untuk mempromosikan menu baru. Yang keempat, membenahi lokasi dan dengan desain interior yang menarik agar pengunjung lebih nyaman. Yang terakhir, menurunkan tingkat impor dan bahan baku yang meminimalisir biaya produksi. Kemudian, berikut adalah strategi yang digunakan oleh Jeko, yaitu strategi below the line yang mereka aplikasikan dalam hal promosi dinilai cukup efektif sehingga target pasar yang mereka tuju tercapai. Kemudian konsep pengembangan produk yang inovatif dari konsep Jeko, Donat, dan Coffee dalam mengikuti perkembangan dan mengantisipasi perubahan serta dinamika yang terjadi. Penataan interior yang artistik dan lifestyle serta fasilitas dan gerai sangat mendukung dari penciptaan image yang mereka kreasikan terhadap produknya yang merupakan bagian dari gaya hidup. Kemudian ada objektif pesaing antara Dunkin dan Jeko. Yang pertama adalah target pasar. Target pasar Dunkin Donut adalah segala usia kecuali 2 tahun ke bawah. Sedangkan target pasar Jeko adalah segmen menengah ke atas dengan gaya hidup dinamis dan usia 22 hingga 27 tahun untuk segmen minuman dan 20 tahun hingga 35 untuk segmen makanan. Untuk kebutuhan konsumen, Dunkin dan Jeko memiliki tujuan yang sama, yaitu rasa, harga, pelayanan, dan promosi. Kekuatan dan kelemahan dari Jeko Donut. Untuk kelemahan yang pertama yaitu fasilitas tempat duduk yang kurang memadai saat konsumen sedang mengantri. Terkadang saat pembelian Jeko Donut yang sudah mengeras dan tidak fresh. Harga Jeko yang mahal dibandingkan dengan merek yang lain. Tidak bisa disimpan terlalu lama. Kemudian yang terakhir, proses pembuatan yang lebih dari 50% menggunakan mesin sehingga sumber daya manusia yang terserap sebagai tenaga kerjanya sedikit. Untuk kelebihan yang pertama, memiliki varian rasa yang berkualitas dan menciptakan inovasi dan pada setiap tampilan produk. Konsep dapur yang terbuka serta penambahan topping pada donat. Kemudian bahan baku yang digunakan impor dari luar negeri sehingga mendapatkan posisi sebagai produk dengan kualitas premium di Indonesia. Yang terakhir, proses produksi menggunakan alat-alat modern yang terjamin tingkat higienisnya. Kekuatan dan kelemahan dari Dunkin Donut. Untuk yang pertama, dari kelemahan yaitu harga sedikit mahal, kemasan paper bag ya untuk pembelian satu donat mudah berminyak sehingga topping dari donat menempel pada kemasan tersebut. Yang terakhir, varian rasa donat, yaitu memiliki varian rasa yang sedikit. Untuk kelebihan, donat lebih tebal, banyak menu yang ditawarkan, rasanya enak, pelayanan yang baik, dan lokasi yang bersih dan nyaman. Menurut masing-masing pelanggan, donat mereka memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri. Apabila mencari donat yang dengan variasi rasa yang kekinian dan porsi standar, Jeko cocok untuk dikonsumsi. Apabila ingin donat yang lebih tebal dan mengenyangkan, Dunkin Donut menjadi pilihan yang tepat. Hasil analisis, survei yang melibatkan 386 responden dengan kisaran usia 16 hingga 40 tahun. Para responden saat ini tinggal di 10 kota besar di Indonesia. Survei ini dimulai dengan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap Dunkin Donut dan Jeko Donut.
Rupanya Dunkin masih memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada Jeko Donat, yaitu 95% versus 88%. Mungkin karena Dunkin sebagai merek telah diciptakan jauh lebih awal daripada Jeko. Selanjutnya, sehubungan dengan seringnya dikunjungi, ada lebih banyak orang yang pernah ke Dunkin Donat daripada Jeko, setidaknya sekali, yaitu 83% dan 76% untuk Jeko. Di sisi lain, ketika kami bertanya kepada mereka toko donat mana yang sering mereka kunjungi, ternyata mereka memilih Jeko daripada Dunkin, yaitu 62% untuk Jeko dan 38% untuk Dunkin. Selain itu, dalam hal rasa menemukan bahwa orang Indonesia lebih suka donat Jeko daripada Dunkin, yaitu 63% untuk Jeko dan 37% untuk Dunkin. Lebih dari separuh dari mereka menyukai Jeko Donat, yaitu 52%, mengatakan bahwa alasan menyukai Jeko karena rasa Jeko lebih bervariasi daripada Dunkin. Selain menjual donat sebagai menu utama, seperti yang kita semua tahu, Dunkin dan Jeko juga menjual berbagai jenis minuman sebagai menu pendukung. Mengenai masalah minuman, menemukan bahwa minuman Jeko lebih disukai daripada Dunkin. Sementara itu, pada layanan disediakan oleh pelayanan dan pelayanan outlet, tampaknya layanan Jeko lebih disukai daripada Dunkin. Untuk selanjutnya, didapat bahwa Jeko sedikit lebih disukai dalam hal kunjungan yang sering daripada Dunkin, yaitu sebesar 51%. Karena mereka mengatakan bahwa menu Jeko lebih menarik daripada Dunkin. Di sisi lain, 43% dari responden yang lebih suka Dunkin didasarkan pada gagasan bahwa lokasi gerai Dunkin lebih mudah diakses daripada Jeko. Dari hasil data yang didapat, konsumen lebih suka Jeko daripada Dunkin untuk menghabiskan waktu sendirian saat mengunjungi outlet ini, yaitu 59% untuk Jeko dan 41% untuk Dunkin. Responden lebih suka Jeko daripada Dunkin dalam hal bergaul dengan aktivitas teman, yaitu sebesar 55% untuk Jeko dan 45% untuk Dunkin. Mengenai masalah dengan partner kencan, Jeko lebih disukai daripada Dunkin sebesar 66% ketimbang Dunkin, yaitu 34%. Menghabiskan waktu bersama keluarga, responden lebih suka Jeko daripada Dunkin, yaitu sebesar 61% ketimbang Dunkin 39%. Saat melakukan pertemuan kolega, Jeko lebih disukai daripada Dunkin, yaitu sebesar 61% dan Dunkin sebesar 39%. Pengembangan produk. Dalam marketing tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa pengembangan produk oleh Dunkin Donuts untuk mengembangkan bentuk donuts yang mempunyai basic bentuk yang mempunyai lubang menjadi beberapa bentuk yang bervariasi, mulai dari bentuk kotak, hati, cemara, dan loli yang terdapat tusuk stik coklat yang menyerupai permen lollipop. Untuk varian donat selanjutnya yakni donat bentuk cemara. Dunkin Donat setiap edisi akan merilis donat baru, seperti saat edisi Natal tahun kemarin, tahun 2019, Dunkin Donat membuat donat pohon cemara dan lampu-lampu khas Natal. Dengan topping yang disesuaikan dengan Natal, donat ini dibentuk sangat lucu sehingga orang akan tertarik untuk membeli donat ini. Donat edisi Natal tersebut harga yang ditawarkan yakni 10.000 untuk per picisnya. Dunkin Donat melakukan pengembangan produk yang cukup menarik lantaran mereka memanfaatkan event-event yang membuat donat mereka semakin digemari oleh masyarakat. Lalu donat hati. Dunkin Donat merilis edisi Valentine pada 14 Februari tahun 2019 dengan mengusung tema cinta. Dunkin Donat membuat donat dengan bentuk seperti love, menggunakan topping seperti biasanya. Donat ini mampu membantu orang-orang untuk merayakan hari kasih sayang tersebut. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, yakni 10.000, membuat donat ini semakin digemari. Saat melaunching donat ini, Dunkin Donat membuat gebrakan baru, yakni membeli 9 gratis 9. Yang membuat orang semakin antusias, namun promo ini berlaku hanya menggunakan kupon lain. Nah, untuk varian donat selanjutnya yakni
donat mochi ring. Mochi ring atau Pound Ring merupakan produk terbaru dan andalan dari Dunkin Donat. Berbentuk unik seperti kumpulan mochi yang melingkar. Tekstur mochi ring ini juga mirip dengan kue mochi. Mochi ring Dunkin Donat terinspirasi dari Mr. Donut yang berlokasi di Jepang. Mr. Donut pertama kali membuat donat yang terbuat dari lingkaran bola, adonan yang terhubung. Dunkin Donut membuat versi mochi, yakni versi mochi ringnya sendiri, yaitu membuat rasa yang sedang ramai saat ini, yaitu rasa green tea atau matcha. Mochi ring dijual dalam jumlah lusinan. Dalam satu lusin mochi ring dijual dengan harga Rp67.000. Harga belum termasuk pajak. Untuk varian selanjutnya yakni donat berbentuk kotak. Kali ini Dunkin Donut mengeluarkan bentuk kotak yang dikombinasikan dengan selai buah kiwi dan nanas dengan gula putih yang memiliki rasa manis dan split yang didukung oleh selai buah. Lalu perpaduan rasa pada varian ini juga banyak peminatnya. Pada tanggal 2 September tahun 2019, Dunkin Donut juga mengeluarkan donat kotak dengan varian rasa yang bernama Blue Forest yang memiliki sensasi cool atau dingin yang menyejukkan seakan membawa ke hutan. Produk ini memiliki target pasar universal dengan dinikmati oleh siapapun. Akan tetapi varian ini sering tidak merata di seluruh outlet untuk ketersediaannya. Dunkin Donut membuat donat bentuk kotak karena ingin mengeksplor bentuk selain lingkaran. Bentuk kotak pun memiliki makna kedamaian, kesetaraan, dan keamanan. Akan tetapi persegi memiliki bentuk yang membosankan juga. Maka dari itu, Dunkin Donut membuat donat kotak yang dipadukan dengan selai seperti kiwi, nanas, blueberry mint agar terlihat menarik. Selanjutnya yakni donat loli atau donat berbentuk lollipop. Pada bulan Juli tahun 2019, Dunkin Donut merilis produk bernama Lolly Donut. Lolly Donut tampil dengan warna-warni ceria yang menarik, creamy vanilla di dalam serta lapisan coklat di bagian luar. Awalnya produk ini hanya dirilis di Jabodetabek saja, tapi makin lama menyebar di Dunkin Donut setiap kota di Indonesia. Lolly Donut ini menggunakan coklat stick yang dimasukkan seperti lollipop pada umumnya. Dunkin Donut melakukan pengembangan produk ini karena lollipop identik dengan cinta dan sebuah kebahagiaan. Banyak orang menyukai lollipop karena manis dan warnanya yang selalu warna-warni. Warna-warni pada donat loli menggunakan sprinkle dan untuk terlihat seperti lollipop diberinya krim vanila dengan bentuk pusaran lingkaran. Harga donat loli sama dengan donat klasik yang lain yakni Rp10.000 untuk per bijinya. Harga tersebut belum termasuk pajak. Donat ini pun tidak selalu ada di tiap outlet Dunkin Donut di setiap kota. Terkadang hanya ada di outlet yang ramai saja, sehingga dibuatnya variasi bentuk donat yang baru. Berikut merupakan beberapa image board dari Dunkin Donut sebagai branding produk. Kita lanjut pada bagian segmentasi. Dunkin Donut menerapkan 3 macam metode segmentasi, yakni yang pertama segmentasi geografis, lalu segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Untuk segmentasi geografis merupakan pembagian pasar menurut daerah unit geografisnya. Distribusi Dunkin Donut tersebar sampai ke beberapa kota besar seperti Jakarta,
Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Semarang, dan beberapa kota besar di Indonesia yang lain. Lalu untuk segmentasi demografis, yakni pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografi seperti usia 5 tahun lebih atau dengan seluruh anggota keluarga, jenis kelamin pria dan wanita, status perkawinan belum atau sudah menikah, dan pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir untuk segmentasi psikografis, yakni para konsumen terbagi dalam kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri-ciri kepribadian yang lainnya. Segmentasi psikografis Dunkin Donat adalah yang pertama, keluarga Indonesia dengan latar belakang pendidikan yang baik dan memiliki pemikiran yang terbuka. Lalu, keluarga Indonesia yang selalu membutuhkan jajanan sehat, bersih, berkualitas, serta mudah mereka mendapatkan untuk dinikmati seluruh anggota keluarganya. Lalu selanjutnya kita masuk pada pembahasan targeting. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan pasar, sasaran, atau yang bisa disebut dengan targeting tadi. Pangsa pasar yang akan diseleksi dengan tepat akan sangat bermanfaat bagi sebuah perusahaan. Dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Tati selaku manajemer Dunkin Donat Jalan Ngagel Surabaya mengenai pasar sasaran yang diinginkan oleh perusahaan dalam memasarkan produk Dunkin Donat adalah sebagai berikut. Beliau mengatakan target dari Dunkin Donat adalah anak-anak dan orang dewasa dan dari seluruh lapisan masyarakat. Maksud dari itu semua adalah bahwa kami tidak membatasi siapa saja yang boleh merasakan produk yang kami hasilkan, baik dari kalangan menengah ke atas, bahkan dari kalangan menengah ke bawah sekalipun bisa merasakan produk yang kami hasilkan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa menjadi target pasar dari Dunkin Donat adalah semua kalangan masyarakat dari berbagai jenis usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa, dengan status sosial apapun. Dengan kata lain, Dunkin Donat dapat dirasakan oleh semua orang dari berbagai kalangan status sosial. Untuk pembahasan yang terakhir, yakni positioning. Positioning menurut hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Tati selaku manajer dari Dunkin Donat Jalan Ngagel Surabaya adalah beliau mengatakan positioning pada saat ini lebih menekankan bahwa Dunkin Donat adalah pilihan yang tepat untuk jajanan keluarga yang menghasilkan kopi dan donat yang sebenarnya, the real, atau bisa disebut dengan slogan the real coffee and donut. Tetapi bukan berarti Dunkin Donat hanya menjual kopi dan donat, melainkan masih banyak lagi produk yang dijual oleh Dunkin Donat selain kopi dan donat tersebut. Dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka yang menjadikan positioning Dunkin Donat adalah the real coffee and donut. Positioning tersebut dipilih karena di saat ini Dunkin Donat menjadi pilihan yang tepat untuk jajanan keluarga yang menghasilkan kopi dan donat sebenarnya, atau bisa disebut lagi dengan the real coffee and donut. Tetapi bukan berarti produk Dunkin Donat hanya sebatas kopi dan donat saja, melainkan masih banyak lagi produk yang ditawarkan oleh Dunkin Donat.